guy that Mr. Churchill sent him to Birmingham. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin Thomas berhasil menemukan cara untuk menyembunyikan senjata itu dari Mr. Campbell. Well, seperti apakah kelanjutan filmnya? Dan tanpa berlama-lama, inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders episode 2. Hey, Tommy! You lead boys laughing at my brother. Yeah, but his mother's a diddy-coy whore. Episode 2 ini dibuka dengan perjalanan Thomas dan para saudaranya yang menuju ke suatu tempat untuk menemui saudaranya Johnny yang berasal dari keluarga Ali. Dan karena Thomas di sini telah sepakat meminjamkan mobilnya demi kuda impiannya itu, ia pun akan melakukan sweet untuk melestarikan tradisi mereka. Namun karena di sini sekawan John yang menertawakan kesepakatan itu dan menghina ibu dari Thomas, dan terjadilah peperangan antara keluarga Lee dan Peaky Blinders. Hiya. You lead boys laughing at my brother. Yeah, but his mother's a diddy-coy whore. Sementara itu terlihat Mr. Campbell yang kemarin didesak atasannya, ia pun kembali menyiapkan pasukannya untuk menangkap Freddy si komunis di hari itu. Freddy. Namun karena si Freddy di sini yang sudah mengetahui penggerebekan itu untuk menangkapnya, ia yang sedang bercinta dengan Ada adiknya Thomas, ia pun sempat kabur dan menitipkan Ada pada bibinya. Yang membuat pasukan Campbell hanya mendapatkan sebuah fakta bahwa Ada mempunyai hubungan dengan Freddy. Dan seakan-akan Campbell tahu senjata itu dirampok geng Vicky, ia pun mencoba mendatangi sebuah gereja untuk mencari senjata itu. Namun karena Campbell di sini tidak bisa menemukan senjata itu, ia pun memperingati Paul yang tepat berada di gereja itu untuk menyampaikan keinginannya bertemu dengan Tom. Singkatnya, setelah Thomas dan kawan-kawan sampai di kotanya itu, terlihat Paul yang tahu kawasan mereka telah diubrak-abrik polisi. Ia pun menceritakan semua itu kepada para keponakannya. Dan setelah Thomas memerintahkan orangnya untuk membereskan masalahnya, Paul yang kembali ingin berbicara berdua dengan Thomas, ia pun menutup pintu itu agar tak terdengar orang lain. Dan setelah ia menyampaikan pesan Campbell pada Thomas bahwa Campbell ingin bertemu dengan Thomas, Thomas yang merasa Campbell tidak bisa didiamkan, ia pun menerima ajakan pertemuan itu. Tapi setelah dirinya membalaskan kericuhan yang Campbell buat dengan membakar foto raja. What are you doing? We're having a fire. I'm a reporter. Yang tepatnya setelah berita kericuhan itu tersebar dan terdengar Mr. Churchill, ia pun langsung menanyakan hal itu pada Campbell. Dan Mr. Campbell yang sudah kemakan kesal dengan kericuhan itu tanpa bisa menangkapnya karena berita penangkapan itu akan tersebar, Campbell pun hanya mendapatkan semprot dari Mr. Churchill. Hahaha. Put you in Birmingham for one very specific. Any nearer to finding those stolen guns? Di keesokan harinya, sepulang Ada di kediamannya, terlihat Baby Paul yang melihat gerak-gerik Ada seperti ada yang janggal. Ia pun menanyakan hal itu pada si Ada. Dan meski awalnya di sini Ada mencoba menutup-nutupi kehamilannya itu, ia yang sudah tertangkap feeling seorang ibu. What are you doing? Even if you count weekends, I think it's a lack of iron. Ia pun hanya bisa mengakui dan meminta Baby Paul menyembunyikan hal itu pada Thomas. Sementara itu terlihat Thomas yang sedang bermain dengan kuda barunya. Ia pun mendapati Paman Carly yang berpesan pada Thomas untuk berhati-hati dengan keluarga yang sudah mengirimkan ancaman kepada Thomas. Dan seakan-akan Thomas di sini tidak mempercayai hal itu, ia pun pergi tanpa menghiraukan Paman Carly. Thomas Shelby against the old bloody world, right? You mind how you speak to me? Forgive me, Uncle. Tak lama saat Thomas berjalan-jalan dengan kuda barunya itu, ia pun merasakan ada yang tidak beres dengan kudanya. Dan saat ia menenangkan kudanya itu, Grace yang tepat melihat hal itu pun sedikit membuatnya terkesan. Dan karena di sini Grace ditugaskan untuk mendekati Thomas, ia pun beraksi mencapri Thomas saat itu juga. I'm so sorry, Mr. Shelby.
Juga karena di sini Thomas yang terkesan dengan keberanian Grace sebagai pelayan baru meminta izin padanya untuk dibolehkan bernyanyi di pub itu. Dengan cool, Thomas pun hanya mengajaknya ke pacuan kuda yang akan segera berlangsung tanpa menjawab pertanyaan dari Grace itu. Harry was too afraid to ask you, so... Want to take you to the races? Di keesokan harinya setelah kabar prediksi Thomas kembali terdengar, ia pun mendapati Bibi Paul yang rupa-rupanya menceritakan kehamilan Ada itu pada Thomas. Dan seakan-akan Thomas peduli dengan adik perempuannya, ia pun langsung menanyakan siapa ayah di balik kehamilan si Ada itu. Dan karena Ada di sini tidak bisa lagi berbohong, karena itu ia pun memberitahu bahwa Freddy sahabatnya di balik kehamilannya. I said, tell me his fucking name. Freddie fucking Thorne. Dan setelah Thomas tahu sahabatnya sendiri di balik kehamilan Ada, yang jelas-jelas hal itu pun membuatnya bimbang dengan sangkaan dirinya terhadap Freddy. Antara si Freddy ini tulus kepada Ada atau ia hanya menjalankan hubungan itu demi kepentingan politiknya. Namun saat Thomas mencoba berdamai dengan sangkaannya, terlihat Polly yang datang pun kembali membuatnya pusing. Ketika Polly memintanya untuk mengembalikan keuntungan pacuan kuda itu kepada Billy Kimber demi menghindari kemarahan Raja Judi itu, dan seakan-akan Bipol gak ada habisnya menambah beban untuk Thomas, ia pun meminta Thomas untuk menemui Freddy dan memberinya kesempatan. Dan yap, pastinya Thomas yang sedang dalam kacau pun menolak permintaan Polly. He deserves an opportunity to do the right thing. Ada wants you to give Freddie this letter. You can't see that, you can't see much. Setelah itu, terlihat Thomas menemui Mr. Campbell untuk memenuhi panggilan Mr. Campbell. Dan karena di sini Thomas enggan berbasa-basi tentang pertemuan mereka, dengan berani Thomas pun to the point bahwa ia pemegang senjata militer itu. Dan dengan kemampuannya berdiplomat, sehingga Campbell yang awalnya mencoba mengancamnya pun dibuat diam ketika Thomas memintanya untuk jangan mengganggu bisnisnya kalau menginginkan senjata itu. I have what you're looking for. Let's play games. Wait. Very well. Dan terlihat Mr. Campbell pun langsung menemui Grace di tempat biasa mereka bertemu setelah pertemuannya dengan Thomas. Di pertemuannya itu, penuh arogan mengejar jabatannya, ia pun meminta Grace untuk semakin mendekati Thomas. Pepet Grace, pepet gitu. Ini aneh sih teman-teman, suatu sisi si Campbell ini mengkhawatirkan keselamatan Grace, di sisi yang lain malah ia yang ngejerumusin Grace ke kandang musuhnya. Dan karena Grace sadar hal itu akan diperintahkan Mr. Campbell, dengan cool ia pun bersedia dan meninggalkan Mr. Campbell begitu saja. Papa, ya kalau sayang ya sayang aja, jangan kebelit begitu. Udah menyuruh ngedeketin cowok lain, kau merasa tersakiti, kau gak tahu ya, cinta itu butuh pengorbanan. Now active on a military operation. That's what I'm trained for. Grace. Underestimate me in every way. Di malam harinya saat sore tadi Thomas diperingati tentang sihir itu, ia pun baru tersadar saat Carly membangunkannya di malam itu untuk memberitahu bahwa kuda itu benar-benar terkena sihir. Dan karena kepercayaan masyarakat pada masa itu masih kental dengan sihir-sihiran ya teman-teman. Dengan berat hati, Thomas pun mengorbankan keinginannya dengan menembak kuda itu saat itu juga. This is like this twice. Can't take them back, Tom. That seed in the hoof got an old woman to put a spell. I told you, Tommy. Get out, Curly. Di keesokan harinya saat Ada dan Bipol akan pergi dari kota itu untuk mengasingkan diri, terlihat mereka pun bertemu dengan Freddy yang kembali ke Brigham. Yang ternyata di sini terlihat Freddy pun menceritakan alasannya mengapa ia berani kembali ke Brigham, yang semata-mata karena Thomas telah mengizinkannya untuk menikahi Ada dengan syarat setelah mereka resmi menjadi seorang pasangan. Thomas pun meminta Freddy untuk membawa Ada pergi dari kota itu. Dan yap, pastinya Bibi Paul dan Ada yang mendengar kabar itu pun senang dibuatnya. Sebelum si Freddy ini malahan membangkang perintah Thomas yang membuat mereka berdua hanya bisa melongo. Come on, both of you. I'm not afraid of Tommy Shelby. Going anywhere, Ada. Scene pun berpindah memperlihatkan suasana baru pub Garrison yang terlihat santai.
Setelah kemarin Grace berhasil mendapatkan izin dari Thomas untuk memperlihatkan kemampuan bernyanyinya di kawasan terlarang itu, namun saat tiga bersaudara itu sedang bersantai dan membicarakan kehadiran Grace yang telah merubah Thomas, gak lama mereka pun kedatangan seorang raja dari segala raja di kota itu, yang siapa lagi kalau bukan Kimber dan pasukannya. Will ruin your life. Poppers. No. Holy shit. It's Billy Kimber. Is there any man here named Shelby? Everyone else go home. Singkatnya, setelah Thomas menyambut dan menetralkan keadaan itu, terlihat Kimber yang akan berbicara pun sedikit salpok dengan kecantikan Grace. Sebelum Thomas menanyakan maksud kedatangannya, di sini epic sih teman-teman. Di antara abang dan adiknya yang hanya diam ketika berhadapan langsung dengan Raja Kimber, misi Thomas, ia pun dengan santai menatap Kimber seperti koetar. Which one am I talking to? Dan Kimber yang ditatap seperti itu pun kesal dan langsung menunjukkan taringnya dengan merendahkan Geng Vicky sambil mengancam dan meninggalkan tempat itu. Namun bukan Thomas namanya kalau ia terintimidasi dengan ancaman yang Kimber buat, malahan dengan santai ia pun menghentikan langkah si Kimber yang mau meninggalkan tempat itu. Dan dengan kemampuannya dalam berdiplomat, Mimin katakan lagi, Thomas pun mencoba mengajaknya berbicara dengan memanfaatkan permusuhan Kimber dengan keluarga Lee dan mengajak Kimber bekerja sama melawan keluarga Lee saat itu juga. Juga karena kepercayaan diri yang tinggi dari Sigma kita ini ya teman-teman. Akuntan Kimber yang terkesan dengan keberanian Thomas pun mengundang Thomas untuk kembali melanjutkan pembicaraan mereka di hari pacuan kuda Brigham nanti. Muscle. Possibly make arrangements for a second meeting. We have connections. We know how they operate. Together we can beat them. Divided, maybe not. Mr. Kimber, perhaps we should take some time. Episode 2 ditutup dengan wajah bahagia dari Thomas yang mengajak para saudaranya untuk menghadiri undangan itu. Decent haircut, man. We're going to the races. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 2 ini? Dan untuk segala keluh kesah, kritik, saran lakinya Thomas Shelby, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar Mimin kebeli Kinemaster Premium.